Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tani doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal. Jumpa lagi dengan saya Pak Tani dalam pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya, manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Semuanya sikap doa, kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan siapkan alat tulis kalian dulu. Catat semua materi yang ada di video ini. Jangan lupa absensi kalian melalui kolom komentar pada video ini. Jangan lupa, misalnya Suci hadir Pak, misalnya lagi Dava hadir Pak, dan selanjutnya sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kalau sudah siap, kita akan masuk bab 2 yang kemarin lanjutannya. Kemarin sudah cara mengenal Allah melalui beberapa cara. Sekarang ada lagi cara mengenal Allah dengan mempelajari kitab-kitab Allah. Pak, ada berapa Pak kitab-kitab Allah? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Silahkan tulis anak-anak semua materi yang ada di sini. Mengenal kitab Allah, judulnya. Kenapa Pak kita harus mengenal kitab Allah? Supaya kita juga mengenal Allah melalui beberapa cara, salah satunya yaitu dengan cara mempelajari kitab-kitab Allah. Karena kalau kita mempelajari kitab Allah dan mengamalkannya, insya Allah rumah kalian akan menjadi rumah yang berkah. Karena apa? Nabi Muhammad pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa Pak ini Pak? Jadi rumahmu tidak pernah dibuat untuk membaca Al-Quran, dibuat untuk sholat. Itu seperti kuburan, sunyi sehingga banyak setan nanti akan masuk ke rumah kalian. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Oleh karena itu, diusahakan setiap hari ada anggota keluarga kalian atau kalian membaca Al-Quran. Entah sesibuk apapun kegiatan hari ini, jangan lupa untuk mengaji. Karena rumah kalian itu berkah tidaknya tergantung kalian yang menghuninya. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran, tidak melakukan sholat-sholat di dalam rumah. Oke, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Kenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah. Kumpulan wahyu Allah dibagi menjadi dua, yaitu berupa suhuf. Suhuf itu wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Wahyu Allah yang disampaikan kepada nabinya yang berupa lembaran-lembaran. Nabi yang menerima suhuf ini tidak semuanya, melainkan diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Ini yang menerima suhuf wahyu Allah berupa lembaran-lembaran tertulis. Kemudian yang kedua kitab. Kitab ini juga wahyu Allah yang disampaikan kepada nabinya yang sudah dibukukan. Ada 4 nabi nanti yang menerima kitab. Siapa saja Pak? Kita akan mempelajari macam-macam kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ini,
ayat 53, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Taurat agar kamu memperoleh petunjuk. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini berisi 10 ajaran Tuhan. Silakan nanti di pause ditulis semuanya. Biar hari ini lelah, biar nanti masa depannya lebih cerah. Lelah belajar itu tidak ada ruginya. A. Mengesahkan Allah dan seterusnya. Silahkan nanti di pause dulu. Tulis semuanya isi ajaran kitab Taurat. Ada 10 perintah Tuhan, yaitu 1. Mengesahkan Allah. Zaman dulu itu orang itu selain menyembah patung juga menyembah, selain menyembah Allah, mereka itu juga menyembah patung. Jadi ajaran Nabi Musa itu meluruskan ketauhidan mereka. Selain itu juga melarang menyembah patung, menghormati orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, mencuri, bersaksi palsu, dan menyucikan hari Sabtu. Dulu ketika zaman Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa, hari yang paling diistimewakan adalah hari Sabtu. Kalau sekarang apa? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam itu. Lanjut. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini berisi tentang zikir dan doa, nasihat-nasihat yang baik, hukum dan hikmah, serta pujian atau mazmur kepada Allah. Ini isi dari kitab Zabur. Pak, ini diturunkan kepada umatnya Nabi Daud yang sama enggak seperti umatnya Nabi Musa? Iya, ini sama. Yaitu bangsa Israel yang terkenal dengan keras kepalanya. Maka menurunkan Nabi Daud sebelumnya, yaitu Nabi Musa, dan menurunkan kitab berupa kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk meluruskan akidah-akidah umatnya tersebut. 3. Itu ada kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab ini berisi A. Ajakan menyembah Allah, B. Memberi kabar gembira bahwa akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi kitab Injil ini masih kitab Injil yang murni. Ajarannya itu menyembah Allah. Tapi sekarang itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru yang isinya sudah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu Injil, kitab Injil yang sekarang dipakai umat Nasrani, umat Kristen itu, Injil yang asli itu dicabut oleh Allah. Jadi sekarang Injil yang sudah revisi dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang dulu ajarannya menyembah Allah, sekarang sudah tidak lagi. Kita tapi harus tetap mengimani bahwa dulu Allah menurunkan kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Jadi tidak langsung turun dengan sekaligus seperti yang kita baca ini. Al-Quran itu berangsur-angsur, yang lamanya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Lah Pak, Al-Qurannya kok seperti ini? Itu adalah zamannya sahabat Nabi yang menyusun ini, yaitu zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Dulu masih morat-marit sebelum dimushafkan seperti ini. Ada yang ditulis di tulang hewan, ada yang ditulis di pelepah kurma, dan lain-lain. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal, sahabat Nabi mengumpulkan supaya
wahyu Allah ini tetap terjaga. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Isi kandungan Al-Quran, 1. Ini banyak sekali, Pak Tony hanya tulis sedikit saja. Mengesahkan Allah atau ajaran tauhid, muamalah, akhlak, kisah-kisah masa lalu dan akan datang, berbagai macam ilmu pengetahuan. Al-Quran inilah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ajaran-ajaran yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya semuanya disempurnakan oleh Al-Quran. Karena ada sekian pelajaran hari ini. Silahkan nanti jangan lupa komen di kolom komentar. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.